Kok bisa sih kalian nabung 70% dari gaji untuk mencapai FIRE? Kami akan spill di video kali ini. Kalau kalian lagi cari alternatif buat naruh dana nganggur yang nggak cuma aman tapi juga bisa berkembang, aplikasi Makmur bisa jadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Makmur adalah aplikasi investasi reksadana yang sudah berizin dan diawasi OJK. Sekarang udah lebih dari 1,2 juta orang terdaftar jadi pengguna aktifnya. Menurut gue pribadi, kurasi produk di Makmur juga nggak asal banyak. Pilihannya justru fokus ke produk yang berkualitas dan secara return bisa lumayan dibanding deposito. Beberapa produk reksadana yang bisa kalian consider misalnya Sukor Invest Monthly Income Fund dan Trimega Dana Tetap Syariah Kelas A. Tergantung profil risiko masing-masing ya tentunya, jadi tetap harus riset dulu nih sebelum mulai. Fitur-fitur di aplikasinya juga cukup lengkap. Ada Robo Advisory, Robo GPT buat bantuin milih investasi, mode syariah, same day redemptions, sampai Makmur bisnis kalau kalian mau kelola dana pusanda. Nah, sekarang lagi ada campaign seru dari Makmur. Apa arti Makmur buat lo? Langsung aja kalian cek IG-nya di @makmurapp. Ada giveaway 2 juta rupiah buat kalian yang berkomen dan bikin IG story menarik. Selengkapnya di @makmurapp. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, dan support terus channel kami. Kami nggak lagi di rumah, saat ini lagi di cafe. Seperti biasa, konten colongan sambil nunggu anak. Ini apa nonjol-nonjol dari bawah ini sedotan ya, kalau kelihatan di layar. Jangan bingung, ini lagi minum kopi. Hari ini kami mau ngobrol-ngobrol ringan seputar pertanyaan atau komen yang sering kami, aku sih yang lebih sering baca komen ya, dapetin di video-video YouTube seputar keraguan-raguan netizen. Gimana caranya kami bisa nabung sampai 70% salary kami dalam setahun. Jadi mungkin buat sedikit konteks buat kalian yang pertama kali nonton kami sama-sama karyawan kantoran, sama-sama mulai bekerja di sekitar tahun 2011 atau 2012. Terakhir bekerja di tahun 2023. Di tahun 2019 pada saat COVID kami mendapatkan apa ya, financial awakening, hidayah untuk lebih frugal, dan kami menjalani yang namanya FIRE movement, Financial Independence Retire Early Movement, untuk mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang untuk mencapai yang namanya FI number, Financial Independence number, target uang yang harus dimiliki di portfolio investasi untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, kami mencapainya dalam waktu yang relatif muda. Jadi di umur 33, itu 3 tahun lalu saat ini usia aku 36. Kami sudah mencapai angka tersebut dan akhirnya di usia 35, actually just last year, aku benar-benar cut dari corporate. Jadi benar-benar resign dan purely hidup dari hasil investasi ataupun ya active income dari konten dan lain-lain. Nah, terus kan suka banyak yang bingung, jangan-jangan ini udah privilege nih dari lahir, atau jangan-jangan mungkin orang tuanya udah kaya. Nah, itu salah besar ya, karena kami berdua sandwich generation. Orang tuaku sudah tidak ada pendapatan tetap dari aku SMP. Jadi itu dari SMA aku udah mulai sekolah sambil ngelesin buat bantuin orang tua dan bantu kedua adik aku sekolah dan lain-lain. Kuliah pun aku full dapat beasiswa, scholarship, dan untuk hidup sehari-hari awalnya part time tapi puji Tuhan ke belakang-belakang dapat scholarship untuk living cost juga. Sampai akhirnya puji Tuhan lulus dengan uang yang ditabung itu bisa ajak papa mamaku bahkan untuk ke Jepang ya karena aku dapat beasiswa di Jepang, untuk ke Jepang lihat graduation sambil ajak mereka jalan-jalan. Itu jadi nggak sandwich nggak apa ya kalau dibilang lahir dari keluarga yang untuk berkecukupan itu iya berkecukupan mungkin secara kasih sayang iya gitu ya tapi tidak secara finansial. Dan sudah menjalani kehidupan sebagai sandwich generation tuh bahkan dari SMA sampai hari ini. Hari ini ya bersyukur banget kedua adikku akhirnya sudah selesai kuliah dan mereka berdua juga udah kerja. Jadi kami bertiga anak-anak sama-sama support orang tua. Orang tuaku tadi memang udah nggak ada pendapatan tetap ya, ditambah lagi papaku sudah stroke
dari 2018 jadi, full kursi roda dan nggak bisa ngomong, ya dan mamaku memang dari dulu, dari aku kecil pun itu sudah jadi ibu rumah tangga aja, tuh. Jadi sekarang fully support kedua orang tua, bertiga bareng adik-adik nanggung bertiga. Nah kalau Sam gimana? Aduh mungkin Sam nih anak Saya anak pejabat sebenarnya, enggak deh. Saya anak pengusaha, papa pengusaha furniture, tapi furniture kecil-kecilan yang bikin bingkai, bikin kayu, segala sesuatu dari kayu. Tapi bisnisnya juga tidak besar. Pasang surut kalau lagi ada project ya uangnya banyak, kalau lagi nggak ada project bisa berbulan-bulan nggak ada uang atau hidup dari utang. Kemudian untuk bisa kuliah ke Jepang pun itu ketemu sama Klau. Di Jepang itu aku dapat beasiswa untuk biaya kuliah, keringanan biaya kuliah. Nah, untuk biaya hidup itu harus mencari sebagian dari part time job, dari apa namanya ya volunteer-volunteer di kampus, ya cari uang sana sini. Jadi secara privilege memang tidak susah yang apa, wah aku anak supir angkot gitu ya atau anak tukang bakso gitu. Mungkin tidak ke sana, tapi memang tengah-tengah, tapi juga bukan yang bagus sekali ekonomi keluarganya. Nah, balik lagi ke karir kami. Jadi kami merasa tuh dari awal berkarir itu kayaknya rezekinya di kantoran gitu. Aku merasa kayaknya aku tipikal orang yang by the book, terus kayaknya tipikal orang yang harus ada instruksi untuk dijalanin, step ABC-nya aku harus ada yang ngasih tahu dan aku ngikutin gitu. Jadi aku ngerasa nyaman di setting kantoran dan kebetulan kantor-kantor yang kami berdua masukin itu selama kami bekerja kurang lebih 10 tahun itu multinasional. Jadi kami juga kalau mau dibilang privilege ya mungkin itu salah satu privilege-nya bekerja di multinasional yang relatively merit base ya. Kalau untuk promosi itu nggak ada, oh kamu anaknya bos, atau kamu istrinya siapa, atau pamannya siapa gitu. Nggak ada, tetap naik berkarir itu bisa pure based on meritocracy. Tapi that's for another story lah. Tapi intinya kalau how we make our fortune, most of our career life itu kami ya mendaki tengah karir dan memang nggak punya apa siapa namanya, adiknya siapa, anaknya lu siapa sosok enggak. atau side business dan segala macam gitu. Nah buat yang tanya, kok bisa sih kita nabung 70%, 80% dari income? Nah itu memang kondisinya itu sudah jadi itu ada beberapa disclaimer ya. Yang pertama, itu sudah di tahap akhir-akhir kami berkarir, di mana kami berdua itu sudah posisinya sudah manajer, senior manager di perusahaan multinasional. Jadi secara income memang sudah tinggi, ya. Kalau waktu ngomongin pas masih fresh grad, waktu gajinya masih 5 juta juga ya itu nggak mungkin bisa 70-80% ya. Itu bisa nabung 500.000 aja, 10% aja udah bersyukur banget tahun itu. Eee, jadi itu tadi ya, yang pertama memang income-nya sudah besar ya, di waktu bisa nabung 70-80% itu. Dan yang kedua, juga kami memang membiasakan diri untuk hidup hemat. Bukan tiba-tiba pas income-nya udah tinggi itu, gitu. Jadi memang di pola hidup hemat itu sudah dibiasakan dari awal, bahkan dari sebelum bekerja ya. Jadi, ya yang hal-hal kecil yang kami lakukan adalah berusaha untuk bawa bekal makan ke kantor, untuk nggak jajan-jajan kopi, apa gitu, itu bener-bener baru belakangan banget. Jadi misalkan weekend mau makan keluar pun kita berusaha cari, apa ya, ada promo yang di mana ya, ada diskon yang di mana ya. Dan kalau misalkan Sabtu udah makan di luar, mungkin Minggu kita makan di rumah aja kali ya, masak kali ya. Terus kami berdua juga, for a long long time nggak punya mobil sendiri, rely on public transport, naik Gojek, naik busway, pinjem motor punya orang tua Sam. Jadi, punya mobil itu juga udah belakangan banget. Ke rumah pun juga sama ya. Jadi ya intinya kami berusaha walaupun along the way kan karirnya menanjak. Pelan-pelan dari staff itu jadi supervisor, supervisor jadi enggak, dari staff, senior staff, terus supervisor, terus junior manager, manager. Nah itu walaupun karir meningkat kan berusaha untuk tidak meningkatkan gaya hidup, jadi nggak ngikutin gitu. Walaupun misalkan jadi manajer, waktu di saat kami berdua jadi manajer pun kami masih buka, kami masih mobilnya ya udah satu aja nggak usah lah semuanya dua-duanya punya mobil, salah satu aja. Kita bisa ketemu di tengah, yang satu sedikit nyambung pakai public transport itu nggak apa-apa. Jadi pola hidup hemat itu sudah terbawa walaupun gajinya
senior manager mungkin gaya hidupnya itu kami mungkin dia sederhana ya, mungkin di junior manager atau mungkin di Staff. enggak lah, enggak di staff ya. Kayak yakin ya tentunya kita banyak menikmati upgrade juga ya dari waktu kami jadi fresh grad itu, tapi nggak sampai jor gitu. Apa yang sebenarnya kami bisa beli kami nggak, oke kita spend, enggak. Dengan sadar kami merasa bahwa hidup seperti ini aja tuh udah cukup nyaman gitu ya. Kami membiasakan diri untuk oh ya nggak apa-apa kok beli-beli barang tunggu diskon dulu, nggak usah impulsif, beli barang pre-love juga nggak apa-apa kok, ini baju pre-love beli di Jepang. Kalau yang bertanya-tanya hanya 500 yen, mungkin 60 ribuan, 70 ribuan. Ya mungkin ada orang-orang yang nggak terbiasa beli baju pre-love, tapi buat aku sih karena dari dulu pas tinggal di Jepang juga udah sering ya ke flea market beli barang pre-love bagus-bagus, jadi ya udah nggak ada gengsi, nggak ada jijik, nggak ada kenapa, ya udah dibersihin aja, dicuci, dipakai, nggak ada masalah. Ya itu jadi ada 2 faktor itu ya, pertama memang income sudah besar, kedua memang gaya hidupnya itu sudah hemat dari dulu, dibiasakan dari dulu. Jadi bisa, buat kami bisa nabung sampai 70-80%. Nah, tapi dari aku sendiri sebenarnya aku nggak pengen menjadikan misalkan ada orang tanya nih, "Ci, idealnya aku harus nabung berapa persen sih dari tabungan?" Aku tuh nggak pengen, apa ya, mematok persentase tertentu. Karena tadi itu kalau misalkan ya kan banyak yang bilang kurang lebih nabung, apa, 20% misal atau 15% atau 10%. Mungkin ya ada yang pernah dengar ini, beredar di kalau Google gitu kan ideal angka persentase nabung berapa. Nah, tapi kalau kita ngomong secara realistis, kalau dulu sih aku berkaca dari pengalaman sendiri waktu fresh grad tuh mana bisa lah nabung sampai 20%. Ingat gaji 5 juta, hidup di Jakarta, support kedua orang tuaku, support kedua adikku, waktu itu dua-duanya masih kuliah, itu kayaknya nggak bisa. Jadi pakai angka persentase itu juga menurutku sebenarnya kurang bijak. Ya itu mungkin sebagai rule of thumb aja lah. Jangan misalkan kamu fresh grad terus kamu nabungnya belum bisa 20% misalkan, padahal sudah hidup hemat, ya udah maksudnya nggak usah berkecil hati gitu kan, harus dilihat secara realistis, kamu sudah menjalani kehidupan seperti apa gitu kan, kadang-kadang kita sehemat apapun tapi kalau tanggungannya banyak ya nggak bisa juga gitu. Lalu di satu sisi misalkan kita gajinya udah gede banget, mungkin di sini ada yang udah jadi direktur atau mungkin business owner yang income-nya udah 3 digit gitu ya. Kalau misalkan kita bilang nabungnya 30% doang, ya berarti kan gaya hidupnya juga berarti bisa dibilang mewah banget kali ya. Ya itu kan juga jadi evaluasi lagi, apa iya saya perlu hidup semewah itu? Ya ini juga makanya kembali lagi ke masing-masing. Tapi menurutku untuk mematok angka tabungan harus di persentase berapa itu sebenarnya kurang tepat. Karena ya balik lagi kita harus mengevaluasi secara objektif gitu ya. Makanya penting banget untuk kita bisa budgeting minimal 3 bulan terakhir. Jadi kita lihat nih, sebenarnya gaya hidup kita itu sudah berlebihan kah? Atau justru memang sudah kita hidup dengan baik, dengan disiplin keuangannya, tapi memang secara income-nya masih belum cukup. Jadi harus kejar karir atau mengembangkan bisnis, ya itu kan beda lagi ceritanya. Tapi balik lagi ke nabung 70-80% itu buat kami yang waktu itu sudah sebagai karyawan posisi senior manager dua-duanya itu bisa banget. Iya. Nah, jadi tadi ya untuk yang nabung 70% udah cukup clear. Kuncinya sebenarnya 2, yang pertama menjaga gaya hidup frugal, yang kedua meningkatkan income. Apakah bisa salah satu aja? Kayaknya iya dan tidak jawabannya. Kalau di case kami kayaknya sih kalau hanya hidup frugal saja ya mungkin kami akan surviving ya dengan aman gitu ya. Tapi kalau tidak mengejar peningkatan income ya bisa aja hidupnya tipis-tipis gitu tiap bulan habis atau hanya tipis-tipis aja atau viral lebih lama. Kalau hanya mengejar banyaknya uang ya itu agak bahaya karena di bawah nggak direm gitu kan, nggak ada batasnya, selalu meningkatkan gaya hidup, baju beli yang lebih mahal lagi, mobil beli yang lebih besar lagi, rumah beli satu lagi dan segala macam kayak lari di treadmill, jalan di tempat. Iya, hamster lari lingkarannya makin besar, tapi sebenarnya di circle yang sama Betul, jadi nggak mana-mana. betul, jadi nggak habis-habis untuk mengejar yang namanya kekayaan itu. Jadi antara 2 ini aku ngelihat harus balance. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering kami dapat juga adalah, uang nggak dibawa mati. Kalian ngumpulin uang segitu banyak, jadi kaya dalam tanda kutip, mau ngapain gitu ya. Nah, ini yang aku sadari setelah mencapai FIRE, bukan berarti kami jadi orang yang
ya tadi kaya raya, sultan, terus bisa bebas menghabiskan uang sebanyak mungkin kami mau. Justru kami tetap hidup dalam budget, kami tetap bikin pembukuan, kami tetap pasang lampu kuning kalau misalkan tiba-tiba ini over budget atau ada pembelian yang di luar budget, jadi merah bukunya gitu ya tiap bulan, itu kami tetap lakukan gitu monitoring itu. Karena FIRE itu bukan berarti hidup bebas, sebebas-bebasnya karena uangnya udah terkumpul banyak, tapi justru gimana caranya uang yang udah terkumpul itu bisa last your whole lifetime. Kalau dengan 4% rule ya kita cari investasi yang return-nya 7% per tahun, 6-7%, kita pakai 4%-nya, jadi sisa 2-3%-nya bisa diputar lagi. Secara teori uangnya cukup bisa last a lifetime. Tapi bagaimana kalau kita spending-nya brutal gitu ya, habis-habisan, ternyata melebihi dari 4% rule, ya tentu saja uangnya lebih cepat habis, gitu. Jadi the goal is not to be rich and then, ya udah sampai nih, udah sampai puncak, kayak ibaratnya puasa gitu ya, terus udah sampai aku bisa makan sepuasnya gitu, tentu kan salah juga, tapi poinnya kita udah sampai di tujuan, justru kita harus jaga, mmm, apa, pot yang kita udah dapet ini gitu ya, our treasure pot, treasure chest yang udah kita dapat supaya bisa last a lifetime. Nah itu, beda dengan definisi orang bilang kaya raya, sultan, segala macam, itu sangat berbeda. Yang kami hidupi sekarang tetap kehidupan mungkin upper middle class, ya kami, tetap bisa jajan, kami tetap bisa mungkin sekali-sekali traveling, tapi tetap within reason. Kami tetap lakukan budgeting, kami tetap melakukan, pengaturan. Cuman bedanya sekarang kami nggak lagi, mmm, apa ya, Relying. relying on how to make money gitu ya. Gimana caranya aku senengin bosku, aku naik pangkat, aku punya bisnis baru segala macam. Race itu udah selesai buat kami gitu saat ini. Jadi, kami udah sampai di titik di mana uang, tidak lagi jadi fokus dalam hidup kami, tapi gimana lebih jadi enabler untuk bisa membuat kami, apa ya, bisa menghidupi hidup gitu ya, menjalani pilihan-pilihan yang kami inginkan, eee, se se seutuhnya gitu. Kalau dulu mungkin di usia 20-an dengar narasi tentang, passion passion harus dikejar gitu ya. Nah mungkin kami termasuk yang, "Ah entar dulu," kami mengesampingkan itu semua, kami serius kerja, kami serius, nabung. Nah sekarang sepertinya jadi waktu di mana kami bisa mulai nih menyalurkan, oh passion kami apa ya, suka baca buku, suka nulis buku, suka olahraga, suka dengerin cerita orang, kalau suka sharing gitu ya. Nah boleh, kita mulai fokus, menghidupi passion itu gitu. Jadi ibaratnya dibalik ya, mungkin kalau banyak orang-orang bilang, YOLO kejar, masa mudamu, nah kami justru menyiapkan mungkin masa mudanya di depan. Nah sekarang di usia yang ya masih muda, mungkin tidak semudah dulu tapi masih muda, kami mulai belajar menikmati gitu, menikmati hidup dengan bijak ya, dengan uang yang sudah dikumpulkan, dengan angka FIRE yang sudah dicapai. Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, fokus kami sekarang ini bukan lagi untuk kejar income atau nambah income sebesar-besarnya lagi. Tapi fokusnya itu lebih ke me-manage aset atau uang yang sudah ada, gimana caranya cukup for a lifetime, mudah-mudahan, gitu ya. Jadi beda 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 fokus. Ini udah fokus. Jadi mungkin setelah nonton video ini ada yang merasa termotivasi, tapi ada juga yang merasa down, karena mungkin ngerasa, "Wah aku jauh banget, aku masih harus banyak PR, aku kayaknya nggak mungkin mencapai situasi seperti Kossem di usia 33 dan segala macam." Nah, buat kalian yang merasa seperti itu, aku mau tekenin bahwa FIRE ini bukan balapan dengan siapa-siapa. FIRE ini adalah milestone yang kalian bisa tentuin buat diri kalian sendiri. Jadi, kalau buat kami kebetulan milestone yang tercapai di usia 33. Nah, mungkin yang nonton nih usia 30 baru mulai atau usia 40 baru mulai, itu sama sekali nggak ada salahnya ya, nggak terlambat. Yang penting kalian sudah dengar informasinya, kalian sudah, mau mulai ngitung angka FIRE kalian, mau mulai rapi-rapi, mau mulai berbenah, keuangan kalian. There's never nggak ada kata too late gitu, nggak ada kata terlambat, selalu ada kesempatan kedua dan ketiga dan seterusnya buat kalian yang penting kalian mau berubah, yang penting kalian mau ngeberesin keuangan kalian. Karena sejujurnya masalah ngitung keuangan, masalah matematikanya itu gampang, ya. Zaman sekarang
Kalau kami sekarang pakai Excel, kami pakai Google Sheet zaman sekarang, mungkin kalian yang ngerti AI, kalian bisa pakai ChatGPT, Gemini untuk bikinin dong planner keuangan, bikinin dong table net worth tracker, bikinin dong rekomendasi investasi yang paling oke segala macam. Aku tuh kaget gitu pas ngelihat ChatGPT udah secanggih itu. Jadi artinya tools-nya tuh udah ada di tangan kalian. Yang susah lebih ke beresin hati. Nah, sudah mindset, udah selesai belum nih dengan diriku yang suka main-main kemarin, yang belum financially responsible kemarin, yang masih suka ngabisin uang semau-maunya aku gitu. Nah, mulai kita mikirin hari di mana teman-teman bisa juga nabung mungkin sampai 70%. Tapi tadi kalau bilang nggak masalah ya untuk persentase itu bisa hitung sendiri, bisa hitung masing-masing. Tapi yuk coba beresin keuangan kalian karena mulai dari mana aja itu nggak pernah terlalu terlambat. Sekali lagi, ini goalnya bukannya untuk kaya terus wow foya-foya, karena kayaknya kalau mau jadi kaya yang kaya raya foya-foya ini salah channel nih ya, karena kami nggak pernah ngajarin kayak gitu. Karena kami pun juga nggak kayak gitu, bukan kaya raya yang oke beli apa aja nggak usah mikir, oke belanja punya heboh dan semuanya itu enggak gitu. Kami bener-bener sangat mikirin banget spending, sangat apa ya, bukan tapi nggak yang juga sampai kayak yang susah banget gitu kan. Tapi kita bener-bener apa ya, make an effort and apa ya, consciously decide gitu how we want to spend our money. Bener-bener cari, oke yang diskonan, oke yang paling best value yang mana, oke kita ada budgetnya segini. Jadi ya intinya di sini sih mau mengajarkan bahwa, apa ya, yang pertama ya rasa cukup tadi, yang kedua tentang, melek finansial dan, bertanggung jawab secara keuangan. Karena growing up aku ngeliat, kalau kita nggak punya uang itu jadi nyusahin orang banyak banget ya, nggak enak banget harus ngutang sana sini, nggak enak banget kita mau sekolah aja harus nawar ke sekolah. Jadi aku ngerasa, aku harus bikin keputusan-keputusan finansial yang tepat nih, nggak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama, karena aku nggak mau, ya karena aku mau hidup bertanggung jawab secara keuangan. Aku mau bahkan kalau bisa memberi gitu daripada harus ngutang gitu kan, jangan sampai ngutang lagi. Dan ya ya hidup udah banyak yang dipusingin lah, kalau bisa at least gitu kan soal keuangan ini janganlah kita jadi apa ya, jadi pusing gitu di situ. Jadi bisa bisa fokus untuk melakukan ya tadi kalau saya passion atau ya apapun itulah, hobi-hobi atau, apa ya, hal-hal lain yang mungkin iya yang kita lebih ingin lakukan yang mungkin lebih bermanfaat. Dari dulu dan seterusnya, channel ini akan dibuat untuk sharing secara open, secara free. Karena informasi tentang FIRE ini juga aku dapetin dari internet, aku dapetin dari YouTube secara free, dan aku nonton semuanya secara free, dan aku pingin lebih banyak dari teman-teman yang juga dapetin insight-insight ini secara free dan bisa juga bangun kehidupan finansial keuangan yang lebih sehat gitu. Terlalu lama kita mungkin berpikir finansial tuh susah, finansial tuh harus ketemu orang dulu, harus punya uang banyak dulu segala macam. Padahal kenyataannya enggak itu. Tools-nya ada di YouTube semuanya, tools-nya ada di ChatGPT. Kalian tinggal tanya, kalian tinggal gali sendiri dan sesuaikan dengan tools yang apa yang kalian cari gitu. Dan kami di sini hanya fasilitator, kami hanya sharing apa yang kami alami. Cerita kalian bisa berbeda, pengalaman kalian bisa jadi lebih menginspirasi dari kami. Jadi let's go on this journey, dan mudah-mudahan kami bisa terus sharing dan berbagi pengalaman kami. Kalau mungkin kemarin-kemarin sebelum FIRE, proses mengejar FIRE, sekarang setelah FIRE di pertengahan usia 30-an ini, gimana kami menghidupinya, mungkin kami akan tetap share terus buat tetap bisa jadi penyemangat buat kalian juga. Buat kalian yang punya pertanyaan, silakan share di kolom komentar seputar FIRE, seputar menabung, dan segala macam. Aku baca semua pertanyaan dan akan mengusahakan untuk membalas. Mohon maaf kalau nggak kebalas karena yang ngurusin cuman berdua doang, nggak ada tim admin, nggak ada tim di belakang layar ya. Semuanya depan dan belakang layar kita berdua doang. Pas bawah. Atas depan belakang layar kita berdua doang. Jadi ya tapi kami akan terus ada di channel ini, akan terus sharing, dan mudah-mudahan bisa terus jadi temen buat kalian menjalani perjalanan FIRE kalian juga. Thank you guys so much for watching. Take care dan see you guys next week. Bye bye.